Hari ini gue coba iseng cek screen time di HP gue. Pas dicek, anjir, ada aplikasi kandang monyet yang ngabisin waktu 2 jam gue. Gue bingung dong, perasaan sebentar dah gue bukannya APK. Tapi kok gak kerasa ya udah 2 jam aja. Lalu gue pingin tahu berapa banyak waktu teman gue yang dihabiskan untuk scroll TikTok. Dan ternyata gak cuma gue doang, bahkan ada yang lebih dari gue anjir. Dari situ, gue pingin tahu apa sih magic? Buset, magic. Maksud gue algoritma yang nge-boost kita buat terus scroll. Selama pencarian jawaban, ternyata gue menemukan banyak sekali jawaban. Dan gue milih satu jurnal ilmiah yang emang lagi relevan aja. Jadi, jurnal ilmiahnya meneliti tentang manfaat dari game. Kenapa gue pilih jurnal ini? Karena gue lagi seneng main game aja sih. Sekalian buat ngurangin screen time TikTok gue. Selama puluhan tahun, dari orang dewasa hingga orang yang serius mengatakan bahwa bermain game adalah hal yang membuang-buang waktu. Padahal, hal yang berbahaya daripada main game itu yang ngurusin hidup orang. Maksud gue, doom scrolling. Nah, baru-baru ini ada penelitian raksasa dari Amerika bernama ABCD Study yang melibatkan hampir 2000 anak. Ini serius cuy, di jurnal ditulisnya segitu. Para peneliti NIH atau National Institute of Health membagi anak-anak ini jadi 2 kubu. Kelompok pertama adalah mereka yang main game minimal 3 jam sehari, dan kelompok kedua yang gak main game sama sekali. Nah, kedua kubu ini diuji fungsi otaknya. Stop sinyal task adalah tes buat ngukur impuls kontrol atau pengandalian diri. Simpelnya gini nih, kalau lu buka TikTok, lu udah rencanain sebelum buka hanya boleh 10 video misalnya yang lu tonton. Dan ternyata di sini di tes stop sinyal, gamer jauh lebih unggul. Mereka punya RAM yang lebih pakem daripada yang non-gamer. Nah, dalam kasus ini, bagian otak prefrontal cortex tepat di belakang dahilu berperan buat ngerem. Tes kognitif yang kedua adalah end-back task, guna mengukur working memory. Misal nih, otak lu kayak RAM, itu artinya seberapa banyak informasi yang bisa lu simpen dan olah dalam waktu singkat. Lagi-lagi ya, anak-anak yang main game menunjukkan akurasi dan kecepatan yang lebih tinggi. Buset, anak ajaib ini mah. Karena peneliti belum puas, mereka ingin mengecek menggunakan mesin MRI. Mesin ini loh yang bisa scan aktivitas otak atau tubuh lo untuk melihat bagian otak mana yang memiliki aktivitas kerja yang tinggi. Kelompok pertama, yaitu anak-anak yang main game, menunjukkan peningkatan aktivitas di daerah precuneus, bagian otak yang bikin lu tahan nonton podcast Raditya Dika berjam-jam dan masih ingat sama apa yang dibahas. Tapi ada yang unik cuy, di saat yang sama, aktivitas di bagian visual pada kelompok pertama justru lebih rendah dibandingkan yang non-gamer. Nah, ini kenapa nih? Peneliti menyimpulkan kalau otak gamer itu bekerja lebih efisien karena sering dilatih dengan tantangan visual game. Otak mereka nggak perlu kerja keras buat memproses gambar. Mereka bisa memproses informasi visual lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit. Ibaratnya, lu bisa tahu kapan musuh mau nembak di balik tembok, tapi sebelum musuh itu nembak, lu udah nembak duluan. Pokoknya gitulah. Bang, berarti dari main game gue bisa jadi Einstein dong? Kalau kata gue bukan Einstein, kalau lu mainnya Blue Archive. Ini adalah asosiasi atau keterkaitan. Bukan berarti main game otomatis bikin lu jadi pinter. Bisa jadi ya, anak-anak yang dites ini dasarnya punya minat tinggi pada tugas kognitif dan memang lebih tertarik ke video game gitu. Kalau lu khawatir soal kesehatan mental ya, kabar baiknya, penelitian ini menemukan gak ada perbedaan signifikan dalam tingkat depresi, kecemasan, atau trauma di kedua kelompok anak tersebut. Jadi, stigma kalau main game bikin stres itu mungkin main game ML. Maksud gue, di jurnal ini gak ada dasar data yang memperkuat soal itu. Jadi, apakah main game bikin lu sehat? Tergantung orangnya sih. Kalau lu main buat melatih otak, koordinasi, dan pemecahan masalah, itu bisa jadi manfaat buat lu. Dari penelitian ini kita tahu bahwasannya game adalah bentuk latihan kognitif yang dikemas dengan kesenangan. Tapi, masih ada yang janggal nih, gue masih ada pertanyaan. Kenapa walau kita tahu bahwa scrolling itu berbahaya, tetap aja kita mengulanginya esok hari?
Gue pernah baca ya penelitian seekor tikus yang dilatih menekan tombol untuk mendapatkan makanan. Tapi seiring waktu, frekuensi menekan tombol itu semakin kecil. Nah, ketika ditekan, dopamin pada otak tikus itu tinggi. Namun nggak selalu muncul makanan, kadang tidak ada sama sekali. Jadi, tikus itu terus menekan tombol sampai makanannya muncul. Dan begitu terus yang dilakukan untuk mendapatkan makanan. Jatuhnya kayak sistem gacha nggak sih? Ini juga yang terjadi pada orang yang kecanduan judi online atau doom scrolling. Ternyata, gini ya, scroll video pendek itu bukan fenomena yang biasa, tapi scroll adalah kondisi mental dan kontrol diri kita yang diprogram sengaja untuk menjadi kecanduan. Pesan gue terakhir gini, otak adalah hardware pemberian Tuhan yang paling krusial dalam kehidupan. Hanya manusia yang khawatir dengan masa depannya, namun mampu menjalani hari-harinya dengan seperti biasa. Dan masih banyak keistimewaan dari pemberian hardware ini. Bahkan hardware ini paling efisien dibanding komputer tercanggih saat ini. Jadi, otak tidak akan berbunyi seperti perut jika ia merasa lapar. Nah, ini bagian yaping aja sih, bab yaping. Jadi gini guys, ini suara gue yang sebenarnya kalau nggak diedit ya. Sebenarnya ngeditnya tuh nggak terlalu gimana-gimana. Gue ngedit juga di KineMaster. Terus suaranya gue ngedit juga di KineMaster. Jadi ya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Gue punya si Audacity, cuma belum bisa makainya. Ntar dah kalau misalkan gue belajar. Dan gue juga udah minta izin ya sama teman-teman gue buat ngasih screen time untuk kebutuhan konten gue gitu, dan mereka ngizinin. Ada juga beberapa yang nggak mau ya, karena memang nggak TikToknya udah nggak di download lagi atau udah dihapus. Terus juga mereka beralih ke Instagram ya. Sebenarnya sama aja sih, video-video short juga. Cuma kalau video short di Instagram tuh kan gue baru-baru ini tahu kalau di Instagram ada algoritma kayak bisa milih kesukaan kita gitu. Nggak, kalau di TikTok kan dia pinter banget ya algoritmanya, tapi di Instagram lebih pinter lagi kalau kata gue ya. Jadi kita bisa milih apa yang mau ditampilin di FYP kita gitu. Gue udah bikin video pendek atau video shortnya ya tentang yang judulnya main game itu sehat, yang sekitar 10.000 views. Dan karena ada satu komentar yang buat bikin video panjangnya bang, ya udah gue bikinin aja lah ya. Lagian juga kan sebenarnya kalau dibandingin sama video-video short gue yang lainnya, view segini tuh kecil gitu. Soalnya kan ada yang sampai 90 sampai 200 malah ya, karena ada respon dari kalian aja gitu. Sebenarnya kalau gue lagi main game apa, lagi suka game apa, gue lagi suka game Souls-like kayak Hollow Knight sih ya. Kalau misalkan gue punya PC dengan spek yang oke, gue bakal main Sekiro sih. Cuma kayak game Hollow Knight aja jarang gue mainin karena susah ya. Ya gimana ya, butuh energi cuy main game kayak gitu. Paling gue lebih sering buka Minecraft ya, buat ya seru aja gitu kan. Minecraft banyak modnya, terus gue bisa bebas lah ngapain aja tuh. Dan channel ini juga dibangunin sama gue, bangun dia jam 7 sih, kesiangan soalnya. Maksud gue channel ini tuh profilnya juga masih Minecraft kan. Kalau gue ganti udahlah, biarin aja lah Minecraft aja, walau nggak nyambung sama pembahasannya. Coba siapa sih yang sampai di sini masih dengernya gue, anjir apa serunya coba. Dan ya udahlah, gue bikin konten segini aja. Thank you udah nonton kalau yang sampai durasi terakhir, gelo. Terima kasih semuanya, see you.